Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Iim Ibrahim, SPDI MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih. Yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya yang mungkin nanti akan menonton video ini. Terus tak lupa kepada teman-teman saya yang saya banggakan, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, saya Winnie Yuliani dari kelas 3A Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Fikih yang diberikan langsung oleh Bapak Dr. Iim Ibrahim, SPDI MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih. Di sini saya mengambil tema yang berjudul sedekah. Tentu kita semua tidak asing lagi dengan yang namanya sedekah gitu. Sedekah sendiri berasal dari bahasa Arab yang yaitu sodakoh. Terus diambil dari kata sidik, yaitu kebenaran. Secara istilah, sodakoh itu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita memiliki rezeki lebih gitu, sebaiknya kita menyisihkan untuk bersedekah walaupun sedikit. Tapi sedekah ini dalam artian kita tuh harus benar-benar di hati kita tuh diniatkan dengan niat yang baik gitu. Dengan agar kita tuh berharap mendapatkan pahala, mendapatkan rezeki yang berlimpah gitu, dibukakan pintu rezekinya. Jadi jangan mau kalau kita sedekah nih, terus kita tuh pengen dilihat orang lain, pengen orang lain tuh muji kita gitu. Walaupun sedekahnya banyak, misalnya kalau kita mempunyai niat seperti itu tidak akan diterima oleh Allah, karena itu tuh perbuatan yang sangat dibenci olehnya. Jadi itu tuh masuk ke dalam perbuatan riya, yaitu tadi kita melakukan sesuatu kebaikan tapi ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain gitu, dan itu tidak boleh. Jadi dalam bersedekah itu kita tuh dari hati tuh harus benar-benar gitu, niatnya karena Allah. Terus kita tuh hanya mengharap ridho Allah, ingin mendapatkan pahala, ingin membukakan pintu rezeki kita gitu. Kalau kita sedekah hanya ingin dilihat orang lain, itu jatuhnya kita tuh walaupun kita sedekah besar tapi niatnya buruk, itu tidak akan mendapatkan pahala, malah itu akan menambah dosa. Dan sedekah juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa batas waktu tertentu. Salah satu manfaat sedekah itu adalah penyebab bertambahnya rezeki seseorang. Ini juga ada hadisnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah itu menambah harta, maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian." Dalam hadis itu tentu jelas ya disebutkan bahwa orang yang bersedekah itu penambah rezeki seseorang gitu, bukan malah berkurang. Tapi hartanya itu bertambah jika kita bersedekah. Dalam Al-Quran juga bahkan Allah itu berjanji akan memberikan pahala kepada orang yang bersedekah. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, dalam ayat ini tuh dijelaskan bahwa Allah itu akan melipat gandakan bagi orang yang sedekah sesuai dengan tingkatan keimanan dan keikhlasannya dalam berinfak atau dalam bersedekah. Jadi kalau kita bersedekah walaupun sedikit saja tapi niat kita itu baik gitu, insya Allah sama Allah tuh akan dibalas berkali-kali lipat dibandingkan dengan orang yang sedekah dengan harta misalnya jumlahnya besar tapi niatnya itu hanya ingin dipuji atau tidak baik itu di dalam hatinya itu, maka itu akan sia-sia gitu, tidak akan mendapatkan pahala, justru itu akan mendapat dosa. Jika merasa berat dengan sedekah harta, itu ada beberapa bentuk sedekah, diantaranya salah satunya itu dengan senyum. Dalam hadis riwayat Muslim juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak berupa harta saja, tetapi senyum juga itu merupakan sedekah gitu. Terus hukum dari sedekah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, tetapi bisa saja hukumnya menjadi wajib apabila misal ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita dan kitanya itu memiliki apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita harus membantunya. Lalu kesimpulannya adalah sedekah itu merupakan perbuatan terpuji yang bersifat memberikan harta atau non-harta kepada orang yang membutuhkan. Terus sedekah juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa batas waktu tertentu. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang tidak pernah lupa gitu untuk bersedekah, baik dalam bentuk harta maupun pertolongan, terus dan juga tersenyum gitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada yang buruk itu dari diri saya pribadi sendiri. Mohon maaf atas kehilapan baik dari tutur kata ataupun perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.